Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Hari ini kembali saya harus bertemu dengan ibu-ibu. Iya harus, Allah yang memaksa ya, bukan Pak Mundir yang memaksa ya, tapi Allah yang memaksa melalui keadaan Pak Mundir ya. Nah, Ibu warahmatullah, tentu kita mohonkan kepada Allah atas keadaan guru kita Ustaz Mundir Situmorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan ampunan kepada beliau dalam ujian sakitnya, dan tentu terus kita berharap kepada Allah, Zat yang menentukan segala kejadian di jagat raya ini. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau, dan juga berlaku hal yang serupa, pahala yang melimpah, ampunan yang melimpah segera diberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kita tidak tahu keadaan mereka. Terlebih juga kita memohonkan kepada Allah Jalla wa'ala atas kemuliaan saudara-saudara kita di Palestina atau di bumi-bumi Allah yang lainnya yang teraniaya oleh musuh-musuhnya Allah. Asbab penderitaan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu doa yang dibiasakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu supaya bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam catatan Tempo Hari itu ada di poin ke-8. Sekarang coba siapa yang sudah hafal? Kalau hafalnya aja belum, apalagi ngamalin gitu ya. Loh, katanya pengen bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di samping kita menempuh sebabnya, satu di antara sebab itu juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dengan doa itu Allah ijabah, kemudian kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ada yang berani mencoba? Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Baik, warahmatullah. Karena tidak ada atau belum ada yang hafal, bukan tidak ada tapi belum hafal ya, karena masih dalam memproses diri menghafalkan dan mengamalkan ya. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya interaksi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah itu mempunyai hak yang harus kita memenuhinya. Seperti pula Allah punya hak ya. Allah itu punya hak cuma dua, diibadahi dan tidak dipersekutukan ya. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh berbuat syirik ya.
beribadah dengan keikhlasan, kemurnian ibadah, dan kemudian tidak mempersekutukan Allah. Dalam hal haknya Allah ini, ya, apakah ada orang yang ibadah tapi sekaligus dia berbuat mempersekutukan Allah? Banyak ya. Satu sisi dia cinta kepada Allah, tapi di sisi lain dia cinta juga kepada selain Allah, seperti cintanya kepada Allah. Seperti cintanya kepada Allah itu maksudnya terhadap hal-hal yang sebenarnya hal tersebut hanya bisa diperbuat oleh Allah, yang lain nggak bisa. Misalkan contoh, kalau kita ditanya siapa yang memberi rezeki kamu, maka Allah. Maka harusnya kalau kita memenuhi haknya Allah, cukup kita mintanya kepada Allah. Tapi ternyata ada sebagian dari saudara kita, dia sholat, dia puasanya juga hebat, tapi di satu sisi ketika berusaha untuk meraih rezeki dari Allah, dia kemudian mempersekutukan Allah. Dia membutuhkan Nyai Roro Kidul, ada yang membutuhkan Dewi Sri, tapi bukan Bu Sri ini, ya. Tapi membutuhkan Dewi Sri. Ada yang macam-macam, ya. Sehingga dia harus merasa wajib bagi dirinya untuk mengadakan sesajian kepada hal-hal yang dia anggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan atau menjadi asbab datangnya rezeki pada dirinya. Ini namanya mempersekutukan Allah. Sama juga sebenarnya yang memberikan kemudahan itu siapa, Bu? Allah. Tapi kadang ada juga ketika anaknya mau ujian, dia kemudian ziarah ke kubur kakek dan neneknya. Kemudian sambatlah dia kepada kakek dan neneknya, Mbah Kong, Mbah Huti, gitu ya. Ini cucunya mau ujian, ditolong ya. Nah, Ibu rahmatullah, inilah perbuatan syirik, ya. Yang bisa memberikan kemudahan itu Allah. Kalau kita minta tolong tentunya sesuai dengan ikrar kita di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya diwujudkan itu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ternyata sebagian kaum muslimin masih seperti itu. Kadang di rumahnya, ya, rumah warisan dari orang tuanya, di setiap hari tertentu, malam tertentu, kamar bapaknya diberi kopi padahal bapaknya sudah mati. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, nggih, Bu. Ada, Bu. Ada. Kalau orang-orang sepuh mesti tahu itu. Ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang mudah-mudahan udah hilang itu, ya. Ya selamat, kalau hilang selamat malahan, ya. Nah, saudaraku seiman, itu berkaitan dengan haknya Allah, diibadahi dan tidak dipersekutukan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengimaninya juga punya hak. Tidak cukup kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian di satu sisi kita tidak memenuhi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita mengetahui apa itu haknya Rasulullah yang harus kita memenuhinya. Kalau kita tidak memenuhinya, ya kurang iman kita, atau bahkan bisa membatalkan iman kita. Ya. Maka mudah-mudahan bahasan ini Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kemudian Allah berikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk kita bisa mengamalkan di sisa kehidupan kita. Kalau pada masa atau waktu yang lalu ternyata kita masih belum memenuhi hak Rasulullah,
Apakah itu sebagian dari hak Rasulullah? Ya naudzubillah min dzalik, kalau sampai seluruh hak Rasulullah belum kita berikan, ya. Maka mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun mengampuni atas keteledoran kita itu, juga keteledoran dari keluarga kita. Baik, ibu-ibu azakumullah, kita masuk hak Rasulullah yang pertama. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama diimani, ya. Kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempercayai apa yang dibawa oleh beliau. Maksudnya apa yang dibawa itu? Yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita kadang kita berhadapan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi akal kita belum nyampe. Akal kita nggak bisa sampai. Karena akal kita terbatas. Apalagi kalau Rasulullah sedang mengajarkan sesuatu yang kaitannya dengan alam gaib, maka akal kita nggak bisa mencapainya. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus mempercayainya. Ya, tidak boleh ketika akal kita tak bisa mencapai, kemudian kita menjadi nggak percaya, nggak boleh. Pernah saya sampaikan kepada ibu azakumullah, ya, dimana ketika kalau ada di antara umat Islam menyampaikan salam kepada Nabi, maka apa yang terjadi? Nabi udah wafat ini. Ya, kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, apa yang terjadi? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi alayya ruhi. Ya. Tidak ada seorang pun yang, artinya ketika ada seorang muslim menyampaikan salam, yusallimu alayya, menyampaikan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, akal kita nggak akan bisa nyampe, ibu. Ya. Rasulullah menyatakan kecuali Allah mengembalikan ruhku. Jadi kalau kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi, kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Apa itu kejadiannya? Rohnya Nabi dikembalikan. Untuk apa itu? Hatta arudda alaihi salam, sampai dengan aku bisa menjawab salamnya. Coba ibu, akal siapa di antara ibu yang akalnya bisa mencapai tentang keadaan ini? Kita di sini nih, Nabi ada di mana? Di alam barzah. Terus gimana cara nyampainya? Nyampainya salam kita tuh bagaimana? Terus bagaimana keadaan Nabi ketika rohnya dikembalikan? Apa Nabi juga duduk tengok-tengok kayak kita gini? Kan rohnya dikembalikan. Kalau rohnya dikembalikan, akal kita pasti ngomong hidup kan? Kalau hidup, mosok geletak terus. Bayangan kita seperti dunia. Oh, berarti Nabi jalan-jalan, duduk, hidup, namanya hidup. Tapi kalaulah kita diizinkan untuk membongkar kuburan Nabi, kira-kira jasad Nabi apa duduk tengok-tengok juga? Enggak, tetap tergeletak juga. Lah apa kemudian kita nggak percaya dengan hadis ini? Nggak boleh, tetap harus mempercayai walaupun akal kita nggak bisa nyampe, ya nggak bisa nyampe. Apalagi sampai kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Loh, aku nggak krungu itu, aku nggak dengar itu jawaban Rasulullah. Karena kita nggak dengar, kemudian kita menolak hadis ini. Ya nggak boleh juga. Tetap kita harus percaya bahwa Nabi membalas atau menjawab salam kita. Padahal yang menyampaikan salam bukan hanya di rumah dakwah ini. Halo? Di setiap pergantian waktu perselisihan
berjalannya waktu yang berbeda-beda kan, terus berputar sampai nanti muter terus sampai rumah dakwah lagi. Setiap menit ada yang menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi. Berarti setiap menit itu pula Nabi menjawab. Yang menyampaikan sholawat dan salam tidak hanya satu-satu orang. Terus gimana cara jawabnya? Ayo. Kalau kita tidak bermain iman, kita bisa menolak hadis ini. Enggak boleh. Tetap kita harus mengimani. Kita tidak usah disibukkan kemudian memikirkan bagaimana cara Nabi membalas salamnya ya. Yang menyampaikan salam aja berjamaah misalkan gitu ya. Setiap waktu, lain waktu, beda lagi terus sampai kemudian muter nggak pernah putus sholawat dan salam kepada Nabi. Terus gimana? Apa Nabi sibuk dengan balas salamnya saja gitu? Masya Allah, ini namanya main akal, nggak boleh. Utamanya bab yang gaib harus kita mengimaninya. Nah, kembali kepada hak yang pertama, kita harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayai apa yang dibawakannya, yang diajarkannya. Beberapa dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita ambil dulu ya, beriman kepada Rasulullah, kita ambil dari Al-Quran dulu. Yang pertama adalah surat At-Taghabun ayat 8. Tentu Ibu rahmatullah, kita tidak mengambil semua hujah yang ada ya. Kita ambilkan bagian yang penting ada hujahnya ya. Nanti kalau ingin melengkapi ya silahkan untuk memiliki buku. Ini ada buku Wada'u ar-Rasuli Ummatihi yang sudah Dr. Said bin Ali bin Al-Qahtani yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, Selamat Tinggal Umatku ya. Nah, saudaraku seiman, surat At-Taghabun ayat yang ke-8, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wan nuril ladzi anzalna, juga mengimani terhadap an-nur. Di sini apa nih yang dimaksud dengan an-nur? Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu banyak ya. An-nur dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dan juga beriman kepada An-Nur alladzi anzalna, yang kami turunkan. Dari penggal ayat ini, maka wajib kita mengimani Rasulullah, juga beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Apa itu yang dibawakan oleh Rasulullah? Al-Quran. Dalam ayat ini disebut oleh Allah An-Nur. Wan nuril ladzi anzalna ya. Kemudian satu ayat lagi Bu azakumullah ya. Kita ambilkan ancaman bagi orang yang tidak mau beriman, yang tidak mengimani ya. Surat Al-Fat ayat yang ke-13 ya. Karena ini agak banyak, mohon maaf Ibu, mungkin saya tidak memberikan kesempatan untuk membacanya ya. Ibu supaya catatannya biar lengkap saja ya. Surat Al-Fat ayat ke-13 maaf ya. Surat Al-Fat ayat ke-13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Coba diingat-ingat dalam surat At-Taghabun ayat 8 tadi perintah Allah apa? Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah ya, yang diturunkan oleh Allah. Anzalna alladzi anzalna. Sementara di ayat 13 surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang tidak mengimani Rasulullah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sungguh
kami telah menyediakan bagi lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, sa'iro, neraka yang menyala. Berarti akibatnya kalau tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, An-Nur, Al-Quran, maka akibatnya menjadi orang kafir. Nah, kalau sudah menjadi orang kafir, Allah menyatakan fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sungguh kami telah menyiapkan lil kafirina. Kalau di dalam ayat ini yang disebut lil kafirina ini yang mana kira-kira? Dalam ayat ini saja. Jangan keluar dari ayat ini dulu. Man lam yu'min billahi wa rasuli. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apa yang disiapkan oleh Allah? Sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Al-Hadid surat ke-57 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nurran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman kepada para rasul, termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Beriman ya. Wa aminu bi rasulihi. Ittaqullah wa aminu bi rasulihi. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya, utusannya. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, ya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, ya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Bahkan kemudian di sini juga mendapatkan wa yaghfir lakum. Dia Allah juga mengampunimu. Jadi sebab kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita bisa meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua wa yu'minu bi, dan juga sampai dengan mereka orang-orang itu manusia itu mau beriman kepadaku. Ini jadi satu misi kenabian yang diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uqatilan nasa, memerangi manusia. Cuma supaya tidak salah paham ini, kalau sampai ini di-upload kan nanti ada yang, loh itu ngajarin apa, itu ngajarin memerangi manusia. Pada hakikatnya Ibu rahimakumullah, ya, pada hakikatnya manusia itu harus dipaksa untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Tetapi kalau ada manusia yang nggak mau, maka ada dua pilihan. Yang pertama, ketika dia tetap menjadi orang kafir, maka dia harus patuh kepada pemerintah Islam. Itu konsekuensi sebenarnya dari zaman Rasul juga begitu.
Ya. Tapi kalau dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam dengan hak dan kewajibannya, kalau dia sudah membayar jizyah, kemudian dia dilindungi dan sebagainya, berarti dia mengambil posisi sebagai kafir harbi. Inilah yang harus diperangi, gitu ya. Makanya betapa banyak perjalanan Rasulullah SAW memerangi, ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh tabu-tabu banget lah bicara tentang perang itu, ya. Kenapa? Karena namanya musuh itu ya, mana ada sih musuh kemudian saling berpelukan kemudian dicium jidatnya? Ada kok. Ada nggak? Ada. Ada di negeri Konoha. Katanya gitu, ya. Dan nanti ditandai mau ngeles, bahasa kita nih, mau ngeles, mau menyimpang, nggak mau saya ini syariat peperangan itu kejam gitu ya. Tapi nanti di akhir zaman pasti akan terjadi peperangan juga. Peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir. Orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, orang kafir dipimpin oleh Dajjal. Itu pasti terjadi. Nggak mungkin dihindari, pasti terjadi. Dan kaum muslimin pasti menang. Dan setelah itu proseslah untuk menuju kiamat kubra. Nah, saudara seiman, sampai manusia itu mau hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bihi. Sampai dengan manusia itu mau mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mereka mengimaniku. Mengimaniku itu siapa di sini? Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud dengan yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi, mau bersahadah, mau masuk Islam, ya. Bahkan kemudian juga wa bima jitu bihi, juga harus mengimani apa yang aku bawakan, yang aku ajarkan kepada mereka. Nah, saudaraku seiman, ya, inilah hak Rasulullah yang pertama. Hak Rasulullah yang kedua adalah kita wajib mentaatinya. Apa, Bu? Wajib mentaatinya, ya. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut, ya. Saya langsung ke surat An-Nisa ayat 13 dulu, ya. Atau jangan itu dulu, ya. Ke ini surat Al-Anfal ayat 20. Surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Saya ulangi lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Apa sih, Bu, maksudnya jangan berpaling daripadanya? Jangan menyimpang, maksudnya. Kalau dalam materi Telaga Kautsar itu ada orang yang membuat hal-hal yang baru setelah Nabi tidak ada, sehingga menyebabkan orang itu, kelompok itu tidak bisa mencapai telaganya Nabi. Walaupun Nabi sudah mengambilkan minuman, tetapi mereka tak bisa mengambil minuman itu, ya. Rasulullah mengenal bahwa ini umat Islam, kenapa nggak bisa nyampe telaganya Nabi? Maka dijawab oleh Allah, engkau tidak tahu mereka telah membuat hal yang baru setelah kamu tidak ada, ya.
Ibu bahasakumullah, kemudian di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, saya tidak membacakan keseluruhannya. Di dalam ayat ini ada kalimat, nanti dicari ya. Surat Al-Hasr ayat ke-7 ya. Surat ke-59 ayat ke-7 ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Menjelang dari akhir ayat itu ya. Wa ma atakumur rasulu ya. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, maka perintahnya fakhuduhu, maka ambillah dia. Jangan ditolak. Kalau Rasulullah sudah ngajarin, ya ambil dia ya. Karena semua yang diajarkan Rasulullah pasti itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang bagimu, maka ya tinggalkan. Ya. Maka hendaklah kita mawas diri, ya, perjalanan hidup tinggal sisa, ya, waktu kita tinggal sisa. Hendaklah kita memastikan bahwa yang kita amalkan itu memang yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Kemudian kita masuk kepada surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Ayat 13-nya ya. Tilka hududullah, itulah batas-batas ketentuan Allah, itulah hukum-hukumnya Allah, itulah aturan-aturannya Allah. Ada di mana, Bu? Hukum-hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah, ketentuan-ketentuannya Allah ada di mana? Dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Ayat ini, dua ayat sebelumnya, ayat 11, 12, bicara tentang pembagian waris. Ini penting, Bu rahmatullah ya. Supaya nanti kalau ibu berhadapan dengan kondisi ibu dalam satu keluarga terpaksa mengalami satu keadaan harus membagi waris, ingat-ingat ayat ini. Ya. Karena di ayat ke-13-nya menjanjikan surga kalau taat, tapi di ayat 14-nya mengancam neraka kalau tidak mau mentaati. Karena di dua ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana cara membagi waris yang ditetapkan oleh Allah, hukumnya Allah, aturannya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mentaatinya, membagi waris sesuai dengan aturan Allah, maka dijanjikan surga. Tapi kalau sampai kemudian kita membaginya waris ternyata tidak sesuai dengan aturannya Allah, ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ribet, bagi sama rata saja. Ini buruk sekali ini. Ya. Udah ribet, daripada ribut mendingan rukun, bagi sama rata saja. Jadi dia menganggap aturan Allah itu bikin tidak rukun. Halo? Dia mencela aturan Allah itu ribet. Emang dia siapa? Orang dia dicabut nyawanya aja nggak bisa protes. Halo? Adakah di antara kita kalau dicabut nyawa kita kemudian kita bisa protes? Kita bisa menghindar? Kalaulah sanak famili kita nungguin kita sedang sakaratul maut, semuanya pingsan, apakah kemudian malaikat maut itu kemudian iba? Oh kasihan, istrinya, anak-anaknya pingsan, saudara-saudara pada pingsan semuanya, udah ditunda aja besok gitu? Enggak. Barakallahu. Jadi hati-hatilah. Allah meletakkan ayat 13 ini bersanding berurutan dengan kaitannya hukum waris. Walaupun hukum Allah itu tidak hanya mengatur bab waris. Ya.
hukum Allah, aturan Allah banyak. Kalau memang ayat ini kemudian diurutkan dengan hukum waris, berarti ini sebuah penekanan. Karena memang Rasul juga menyatakan hukum Allah yang pertama ditinggalkan umatku adalah faraid, pembagian waris. Berahmatullah, hati-hati ya. Sudahlah, mendingan gimana kalau saudara-saudaraku, kan biasanya repotnya kan kalau berhadapan dengan saudara kan, saudara-saudaranya kekeh pokoknya bagi sama rata saja. Bagaimana muslimah atau ibu-ibu yang solehah ini menghadapi situasi yang seperti itu? Iya nggak mau, tapi kan ibu punya hak juga. Terus gimana sikap ibu? Saya ajarin kalau nggak bisa. Iya gini Cak, ibu tetap harus taat kepada Allah kan? Karena ibu pengen masuk surga. Kalau ibu nggak taat kepada Allah, ibu diancam neraka kita ya. Maka coba ibu hitung sendiri berdasarkan hukumnya Allah. Hakku itu sebenarnya berapa sih menurut hitungannya Allah? Ibu tanpa diketahui oleh saudara-saudara, ibu hitung aja sendiri. Oh, hakku sekian. Ya sudah. Ketika dihitung bagi sama rata oleh keluarga, ternyata haknya ibu lebih besar kalau dihitung berdasarkan hukumnya Allah. Terus gimana ibu caranya? Ya sudah, ibu ngambil saja sejumlah ketetapan Allah. Gitu. Ya. Kalau kemudian, wah ternyata kalau dibagi sama rata saya bisa dapat besar. Kalau dibagi sama dengan hukumnya Allah malah saya tambah kecil malahan. Mau ikut sama rata? Berarti ibu setuju dengan penyimpangan hukum Allah. Jangan. Ibu tetap ngambil haknya ibu saja. Kurang. Sudah, relakan saja. Wong itu bukan hakmu sebenarnya, gitu loh, ya. Jadi kan konsep menyelamatkan itu kan ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Ya. Daripada kita nggak selamat, ya mendingan kita ngambil sesuai aturan Allah saja. Dah selesai, ya. Kita ikhlas-ikhlasan, kita tetap rukun sama saudara, nggak usah ribut. Kalau saudara diingatkan nggak mau, ya sudah, gitu ya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Ya, ini janji Allah. Tapi kalau sampai menyimpang dari ketentuan Allah, menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti kita tidak mentaatinya, itu namanya membangkang, menyelisihi, mendurhakai namanya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya, karena ini berurutan dengan hukum waris, ya, makanya kita contohkan waris saja gitu ya. Allah sudah ngatur sekian sepersekian, istrinya dapat berapa, kalau yang mati istrinya maka suaminya dapat berapa, anaknya kalau anaknya 2 laki-laki 3 perempuan, bagaimana pembagiannya, bagaimana kalau dia mati kalalah itu gimana Bu? Mati dalam posisi bukan sekedar tidak punya anak, nggak punya siapa-siapa, maksudnya gitu ya. Saudara juga nggak punya, ya. Dia nggak punya istri, apalagi nggak punya anak kalau nggak punya istri, gitu ya. Jadi dia seorangan deh, ya nggak ada siapa-siapa. Orang tua juga sudah meninggal, dia mati meninggalkan harta yang banyak. Diatur nggak oleh Allah? Diatur, semuanya diatur oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai kita membangkang, sampai kita kemudian mendurhakai Allah dan Rasulnya, justru akan mencelakakan kita. Karena Allah menyatakan apa? Yudkhilhu naron. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik, berahmatullah, 2 ayat saja. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Ya.
Coba ibu, karena saya membaca hadis ini jadi teringat satu ayat. Coba ibu siapkan surat An-Nisa ayat 80 ya. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Saya bacakan hadisnya dulu. Surat keempat ayat 80. Surat keempat ayat 80. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ato'ani, siapapun yang mentaatiku, faqad ato Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi boleh, ibu boleh, kita semua manusia boleh, semua kaum muslim boleh menyatakan aku taat kepada Allah. Tapi pasti dilihat, kamu taat kepada Rasulullah apa enggak? Gitu ya. Karena ukuran orang itu bisa diakui ketaatannya kepada Allah kalau dia mentaati Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu rahimakumullah, kita cukupkan akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan kifaratul majelis. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.